Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Muhammad Parasti dari kelas 10 TKP 2. Asal sekolah saya dari SMK Yapahi Yayasan Fauzan Hikam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dunia ekonomi bisnis, yaitu berbagai bentuk badan usaha. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah Badan Usaha Milik Negara atau sering disebut BUMN. Badan usaha ini adalah badan usaha yang dikelola langsung oleh pemerintah. Kita lihat contohnya. Pasti kalian sudah sering mendengar nama PT Pertamina yang menghasilkan minyak dan gas yang kita pakai sehari-hari, dan PT PLN yang menghasilkan listrik, dan Kereta Api Indonesia yang melayani transportasi di negara kita. BUMN juga memiliki ciri khas, yaitu menggunakan modal dari negara. Jadi setiap pendanaannya berasal dari kas negara. Tujuan utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat umum. Jadi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi. Dan yang pasti jika ada keuntungan, maka keuntungan itu akan disetor kembali ke kas negara. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta. Badan usaha ini dimiliki oleh pihak swasta, bisa perorangan ataupun sekelompok orang. Beberapa contoh yang mungkin kalian ketahui adalah PT Indofood yang memproduksi berbagai makanan dan PT Unilever Indonesia yang memproduksi berbagai kebutuhan sehari-hari. Bahkan usaha yang lebih kecil seperti CV Makmur Jaya juga termasuk. Badan usaha milik swasta juga memiliki ciri khas yang jelas, seperti tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan pengelolaannya dilakukan secara individu atau sekelompok orang, jadi bukan dilakukan oleh pemerintah. Dan yang pasti pendanaan dan pengoperasiannya dilakukan tanpa dibiayai oleh negara. Yang ketiga, ada badan usaha milik daerah atau BPD. Badan usaha ini seperti namanya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya sungguh spesifik untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat lokal di daerah tersebut. Contoh yang familiar mungkin kalian kenal adalah PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, yang menghasilkan air bersih untuk diminum. Dan ada Bank Pembayaran Daerah atau BPD yang fokus pada perkembangan ekonomi di daerah setempat. Yang keempat, ada koperasi. Koperasi ini adalah salah satu badan usaha yang paling unik. Jika dilihat dari konsepnya begini, anggotanya adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi itu tersebut. Kita bisa melihat contoh koperasi di sekitar kita, seperti koperasi siswa di sekolah, koperasi karyawan di kantor, bahkan koperasi petani. Prinsip yang dimiliki koperasi tercermin pada prinsipnya, seperti dari anggota, oleh anggota, untuk anggota, yang artinya setiap kegiatan dan keputusan berasal dari, dilakukan oleh, dan kembali pada anggota itu sendiri. Untuk pembagian sisa hasil usaha didasarkan pada partisipasi anggota dalam kegiatan. Jadi bukan hanya sekedar sejumlah modal yang ditanamkan. Yang kelima ada firma atau FA. Firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Ciri yang dimiliki firma cukup kuat, yaitu tanggung jawab yang tak terbatas, yang artinya jika perusahaan mengalami masalah utang, maka aset pribadi anggota bisa dipakai untuk melunasinya. Dan keputusan akan diambil secara bersama-sama, dan juga seringkali sulit untuk mengambil modal dari luar karena tanggung jawab pribadinya sangat besar untuk setiap anggotanya. Yang keenam, ada persekutuan komanditer atau CV. CV ini terbagi jadi 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah orang yang mengelola usaha secara langsung, dan sekutu pasif adalah orang yang hanya menanamkan modal tanpa ikut mengelola usaha. Ciri khas yang dimiliki CV ini adalah sekutu aktif bertanggung jawab penuh dalam pengoperasian dan utang usaha, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar jumlah modal yang ditanamkan. Jadi mereka tidak akan kehilangan aset pribadi di luar modal yang ditanam. CV ini juga sangat berguna untuk para usaha keluarga atau usaha kecil menengah yang ingin mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir ada perseroan terbatas atau PT. PT ini adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terbagi atas saham-saham. Contoh yang mungkin kalian pernah dengar adalah PT Astro Internasional dan PT Telkom Indonesia. Yang membedakan PT ini adalah tanggung jawab pemilik yang terbatas dalam jumlah
saham yang mereka miliki. Jadi aset pribadi akan aman dan pengelolaannya dilakukan secara profesional oleh para manajer dan juga bisa go publik, yang artinya bisa menjual saham-saham ke masyarakat umum melalui bursa efek. Teman-teman, pada penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa berbagai bentuk badan usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pemahaman ini sangat penting untuk kita di masa depan, karena jika memang nanti kita ingin ikut terlibat dalam usaha, kita bisa membedakan mana badan usaha yang paling tepat dan menguntungkan. Sekian, terima kasih dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.